Dua kelompok pelajar di kota Medan terlibat tawuran di Jalan Gatot Subroto sore tadi. Keributan ini terjadi usai pelajar melakukan aksi coret-coret seragam. Aksi tersebut memicu kelompok pelajar lain yang melintas di Jalan Gatot Subroto untuk menggeber-geber sepeda motor dan langsung menyerang sekolah yang berada di daerah tersebut dengan batu dan balok kayu. Pelajar yang sedang tawuran ini langsung kocar-kacir setelah petugas dari Polsek Medan Baru tiba di lokasi. Warga yang rumahnya menjadi korban pelemparan mengatakan tawuran sudah berlangsung sejak siang. Guna mengantisipasi tawuran susulan, polisi akan berjaga di sekitar lokasi kejadian. Segerombolan pemuda yang tergabung dalam geng motor menganiaya pengendara sepeda motor di Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi brutal mereka terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Awalnya segerombolan pemuda dengan atribut geng motor tengah konvoi di jalanan. Tidak jelas alasannya, tiba-tiba mereka langsung menganiaya seorang pengendara motor lain di tepi jalan. Diduga pemicu penganiayaan ini akibat gerombolan pemotor tak terima aksi konvoi mereka terhalang oleh korban dan akhirnya menjadi sasaran aksi brutal tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar di sebagian tubuh hingga harus dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan. Seorang perempuan tewas akibat diperkosa dan dianiaya 3 pria. Pelaku merupakan kekasih korban dan teman-temannya. Inilah kamar kos yang dihuni TM, perempuan berusia 21 tahun yang meninggal akibat diperkosa 3 pria di kawasan Kemayoran, Jakarta. Korban diperkosa bergantian 8 kali oleh 3 pelaku dan dianiaya saat berusaha melakukan perlawanan. Salah satu pelaku adalah kekasih korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tidak tertolong. Motifnya yang jelas pacar korban atau MBA ini dia dendam karena pacarnya punya cowok lain. Kemudian yang satu lagi temannya pelaku, dia sangat marah karena pernah dikatakan sebagai orang miskin. Setelah dilakukan tes urin, pelaku terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu. Pelaku penganiayaan tukang parkir dan hina wali kota Medan ditangkap polisi. Pelaku diamankan di kawasan Aceh Tengah tanpa perlawanan. Memang parkir gitu, Bang. Mau panggil bosko kemari. Ini yang nyuruh Pak Bobi. Ya, Inilah rekaman video amatir yang direkam juru parkir. Pelaku yang berada di dalam mobil marah-marah menolak pembayaran parkir dengan uang elektronik di kawasan Jalan Rahmat Syah, Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga sempat menganiaya korban juru parkir. Tak hanya itu, pelaku juga mengancam mematahkan leher wali kota Medan, Bobi Nasution. Setelah video viral, polisi akhirnya menangkap pelaku di Aceh Tengah. Terduga pelaku ini pada akhirnya tidak mau membayar ya parkir yang seharusnya dibayar dan ada kata-kata pengancaman. Selanjutnya pada saat tukang parkir ini juru parkir kita ada tangannya di dalam mobil, kaca mobil dinaikkan. Selanjutnya mobil ini bergerak sehingga terseret. Pelaku mengaku tidak berniat mengancam Bobi Nasution, wali kota Medan. Nggak tahu, Bang. Hah? Belum tahu, Bang. Ini baru tahu sekarang setelah kejadian ini, Bang. Jadi kenapa nggak mau bayar parkir, Bang? Bukan nggak mau bayar parkir, Bang. Kita bayar parkir, Bang. Cuman dia minta 2 kali. Sementara itu, Bobi Nasution turut angkat bicara menanggapi kasus tersebut. Yang paling saya tekankan bukan masalah patahkan leher Bobi Nasutionnya, bukan, tapi ini petugas parkir kita yang menjadi korban. Walaupun nggak jadi dipatahkan lehernya, tapi tangannya kemarin ditarik, dijepit di jendela mobil dan mobilnya dijalanin. Itu poin pentingnya.
Pelaku dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan penjara. Setelah buron selama 1 bulan, pembakar mahasiswa di Yogyakarta ditangkap. Hingga kini korban masih mendapat perawatan intensif dari tim medis rumah sakit. Setelah 1 bulan buron, pelaku pembakaran seorang mahasiswa di Yogyakarta berhasil ditangkap. Sebelumnya, polisi sempat kesulitan melakukan penangkapan karena pelaku berpindah-pindah tempat persembunyian. Sementara itu, motif penganiayaan masih diselidiki polisi. Tadi pagi, bahwa pelakunya sudah tertangkap, pelaku utamanya. Itu? Ya, kalau namanya takut ya melarikan diri. Ya, setiap kejahatan yang menyangkut manusia ya pasti kita perhatikan. Apalagi ini kejadian yang jarang terjadi. Kan. Modus operandinya ini saya kira nggak pernah terjadi, bawa bensin ke tempat. Hingga Senin siang, kondisi korban berangsur membaik dan terus mendapatkan penanganan intensif dari tim medis RSUP Sarjito Yogyakarta. Sebelumnya diketahui, korban bernama Dimas dibakar hidup-hidup oleh temannya di dalam kamarnya hingga menderita luka bakar 80%. Saat kejadian, korban meminta tolong keluarganya yang berada di rumah. Setelah api berhasil dipadamkan, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ratusan warga korban kebakaran Pasar Gembrong mengungsi di posko yang disediakan oleh petugas. Meski bantuan melimpah, namun belum ada bantuan perlengkapan mandi. Senin malam, para korban kebakaran Pasar Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur beristirahat di posko pengungsian. Tidak seluruh korban berada di sini, ada sebagian yang memilih mengungsi ke rumah saudaranya. Saat ini petugas telah menyediakan 4 tenda dan rencananya akan ditambah 1 tenda lainnya. Selain itu, petugas juga menyiapkan makanan pokok serta pakaian ganti bagi pengungsi. Meski demikian, masih ada beberapa kebutuhan yang belum mereka dapatkan. Ternyata kami tidak memiliki seragam sekolah, tidak ada yang menyumbang seragam sekolah, tidak anak-anak tidak memiliki seragam sekolah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada beberapa perlengkapan mandi juga kami belum memiliki. Kalau untuk makanan, alhamdulillah berlimpah ruah. 400 bangunan yang terdiri dari rumah dan toko di Pasar Gembrong Jatinegara hangus terbakar pada Minggu malam. Akibatnya 1.500 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski demikian, kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Jatinegara dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pengangkut minyak biosolar diduga bocor dan mencemari bibir pantai Ujung Blang, Kota Lok Sumawe, Aceh. Area tumpahan minyak langsung dilokalisir agar tidak menyebar ke tempat lain. Kapal pengangkut minyak biosolar bocor di kawasan pantai Ujung Blang, Lok Sumawe, Aceh. Tumpahan minyak biosolar yang berasal dari kapal MT Aerosi Catalina ini langsung ditangani Pertamina dengan melokalisir area agar tidak menyebar ke tempat lain. Pihak Pertamina juga turut melakukan identifikasi dan pemeriksaan ke area pump room kapal yang diduga menjadi sumber kebocoran. Perkiraan masih dalam tahap evaluasi Pak, karena dalam perkiraan kita. Saya terus terang masih belum bisa karena sisanya pun sekarang udah dilokalisir, ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Sekarang sudah dapat mungkin dari dilokalisir di oil boom. Nanti oil boom ini nanti kita coba pindahkan evakuasi minyaknya ke kontainer. Jumlah minyak yang saat ini telah berhasil dievakuasi diprediksi mencapai 1 ton dan akan terus disterilkan hingga kondisi air laut normal kembali. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta ramai calon penumpang. Ini semalam segera kembali usai jeda.